Oke, balik lagi di my channel. Kali ini dari saya akan membahas hal yang sedikit tabu yang sering terjadi belakangan ini di wilayah Bali ya khususnya, yaitu tentang ulah pati atau kasus bunuh diri yang setiap tahunnya itu semakin meningkat. Dan di sini saya juga akan bereaksi dari sebuah podcast seorang dokter yang dimana ia mengatakan bahwa kasus ulah pati atau bunuh diri yang terjadi di Bali itu karena apa ya, bisa dibilang ya, karena kesibukan budayanya gitu. Jadi ya nanti kita akan bahas ya. Oke, yang pertama, ini kasus bunuh diri atau ulah pati di Bali ini cukup tinggi ya, tiap tahunnya itu terus meningkat. Di sini dari balipost.com ya. Di sini jelaskan bahwa di tahun 2023 jumlah kasus bunuh diri itu mencapai 121 kasus. Dan di November 2024 jumlah kasus bunuh diri itu mencapai 95 kasus. Itu jumlah yang sangat banyak ya. Dan yang terbanyak itu di wilayahnya itu di Karangasem ya, sebanyak 26 kasus pada tahun 2021, di tahun 2022 sebanyak 21 kasus, dan 2023 sebanyak 34 kasus. 2024 itu sebanyak 25 kasus. Jadi setiap tahunnya itu meningkat gitu. Dan kemarin juga ada kasus di sebuah jembatan di wilayah Bandung itu yang dianggap sebagai jembatan tertinggi di Asia Tenggara. Nah, di sana terjadi banyak kasus pembunuhan. Kemarin juga ada kasus bunuh diri di sana, seorang wanita bunuh diri, dan menurut berita itu penyebab bunuh dirinya karena kasus pinjaman online ya. Lagi-lagi kasus ekonomi yang jadi penyebab kenapa banyaknya kasus bunuh diri yang terjadi di wilayah Bali gitu. Selain itu banyak juga penyebab-penyebab yang lain ya, seperti kasus dulu ada juga kasus bunuh diri karena masalah percintaan gitu. Oke, kita bahas pertama ya. Jadi kenapa sih bunuh diri disebabkan karena faktor ekonomi? Ya mungkin tuntutan dari lingkungan atau masyarakat, di mana masyarakat Bali dengan budaya dan karakteristik dari budayanya itu gitu. Jadi ya di sana saya sendiri orang Hindu ya, Hindu Bali. Karakteristik budaya itu jadi banyak banten-banten yang perlu disiapkan sehingga memerlukan biaya yang tinggi gitu. Jadi mungkin dari saya ya, kenapa faktor ekonomi itu selalu jadi penghambat untuk seseorang berjihadnya gitu. Berjihad. Padahal dalam agama Hindu diajarkan bahwa jihadnya itu pemberian secara tulus ikhlas, ya, persembahan kepada Betara atau kepada dewa dengan secara tulus ikhlas gitu lah. Kenapa dipaksakan semuanya? Itu sih yang sangat disayangkan. Jadi masukan mungkin dari saya gitu. Janganlah karena faktor ekonomi kalian langsung
mencari jalan pintas untuk bunuh diri gitu. Aduh, jalan pintasnya sih sangat pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam sebuah podcast mungkin ada dokter yang mengatakan bahwa kenapa sih kasus bunuh diri di Bali itu sangat tinggi? Karena dia memiliki teman gitu. Memiliki teman, satu dokter, setelah dari praktek dia langsung ngayah gitu, ngayah di pura atau di ngayah di mana gitu. Alasan dia kalau dia nak ngayah nanti kalau misalkan dia ada acara meninggal atau gimana gitu, masyarakat di sana nggak akan bantu gitu. Dan itu dijadikan sebuah beban. Padahal ngayah itu sendiri itu harus dilakukan dengan tulus ikhlas, dengan senang gitu. Jangan dibawa embel-embel senang tapi dalam hatinya merasa memberontak gitu. Kan aneh, ya kan? Jadi ya jangan sampai terjadi kasus yang semakin meningkat tiap tahunnya. Diharapkan sih jangan jadikan yatnya atau persembahan kita sebagai sebuah beban. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Lakukanlah semampu kita dan seikhlasnya kita. Oke, demikian dari video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua, khususnya orang-orang yang ingin memutuskan bunuh diri. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.